Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Summa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hakim nafa'anallahu bihim bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaqu dan berhubungan bi usulil fikhi dengan usul fikih. Wa yata'allaqu dan berhubungan bi usulil fikhi dengan usul fikih apa mabahithun beberapa pembahasan. Al-mabhatsu adapun pembahasan fil al-awwalu yang pertama. Adapun pembahasan al-awwalu yang pertama itu fil amri di dalam menjelaskan perintah, wa huwa halnya adapun amar itu talabul fi'li, tuntutan bekerja. Itu talabul fi'li, tuntutan bekerja, tuntutan perbuatan, minal a'la yang dari atasan, minal a'la dari atasan, ilal adna kepada bawahan, ilal adna kepada bawahan. Wa fihi dan itu tetap di dalam amar qawaidun adapun beberapa kaidah. Qawaidun adapun beberapa kaidah. Al awwalu al aslu fil amri, al aslu adapun dalil asal fil amri di dalam perintah. Fil amri dalam perintah itu lil wujubi untuk menunjuk makna wajib. Lil wujubi untuk menunjuk makna wajib. Illama kecuali barang dalat dalilu. Illama kecuali barang dalla yang menunjukkan apa dalilu dalil. Dalla yang menunjukkan apa dalilu dalil ala khilafihi di atas kebalikannya ma. Qala telah berfirman siapa ta'ala Allah ta'ala, wa aqimu dan dirikanlah kalian, wa aqimu dan dirikanlah kalian as-salata akan salat, wa atu dan tunaikanlah kalian az-zakata akan zakat. An-Nisa. Al-aslu adapun dalil asal fil amri di dalam perintah itu layak tadi tidak membutuhkan atikroro akan pengulangan. Layak tadi tidak membutuhkan atikroro akan pengulangan. Illama kecuali barang dalla yang menunjukkan apa dalilu dalil. Dalla yang telah menunjukkan apa dalilu dalil ala khilafihi di atas kebalikannya ma. Ala khilafihi di atas kebalikannya ma. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala atimmu sempurnakanlah kalian al-hajja akan haji wal umrata dan umroh lillahi karena Allah. Al-aslu adapun dalil asal fil amri di dalam perintah itu layak tadi tidak membutuhkan apa amar al-fawro akan segera. Di anal ghardha karena sesungguhnya tujuan minhu dari amar. Di anal ghardha karena sesungguhnya tujuan minhu dari amar itu ijadul fi'li, terjadinya perbuatan. Itu ijadul fi'li, terjadinya perbuatan min ghairi ikhtisasin dari tanpa ditentukan, min ghairi ikhtisasin dari tanpa ditentukan bizamani dengan zaman, dari tanpa ditentukan bizamani dengan zaman al-awwali yang pertama. Duna zamani bukan zaman asani yang kedua. Duna zamani bukan zaman asani yang kedua. Al-amru adapun perintah bisyai'i dengan sesuatu.
Bisyai'i dengan sesuatu itu amrun perintah biwasailihi dengan sarananya syai'. Biwasailihi dengan sarananya syai'. Al amru adapun perintah bisolati dengan salat. Bisolati dengan salat. Itu amrun perintah bitoharoti dengan bersuci. Bitoharoti dengan bersuci. Al amru adapun perintah bisyai'i dengan sesuatu itu nahyun larangan andiddihi dari kebalikannya syai'. Andiddihi dari kebalikannya syai'. Qala telah berfirman siapa ta'ala Allah ta'ala, waqulu dan katakanlah kalian, waqulu dan katakanlah kalian linnasi kepada manusia, linnasi kepada manusia husnan akan suatu kebaikan. Husnan akan suatu kebaikan. Idza fu'ila ketika dilakukan. Idza fu'ila ketika dilakukan apa al-ma'muru perkara yang diperintahkan. Apa al-ma'muru perkara yang diperintahkan bihi dengan al ala wajhihi menurut arahnya ma'mur bih. Ala wajhihi menurut arahnya ma'mur bih. Yakhruju maka keluar siapa al-ma'muru orang yang diperintahkan. Siapa al-ma'muru orang yang diperintahkan an uhdatil amri dari tuntutannya perintah. An uhdatil amri dari tuntutannya perintah. Fa idza adama maka ketika tidak ada. Fa idza adama maka ketika tidak ada asakhso akan seorang apa alma'u air. Asakhso akan seorang apa alma'u air. Fatayammama maka bertayamum siapa syakhs. Fatayammama maka bertayamum siapa syakhs. Fasalla kemudian salat siapa syakhs. Fasalla kemudian salat siapa syakhs. Kharaja maka keluar. Kharaja maka keluar siapa syakhs an uhdatil amri dari tuntutannya perintah. Dari tuntutannya perintah. Fala qadha maka tiada mengqadha itu maujud alaihi wajib atas syakhs. Alaihi wajib atas syakhs. Idza wajada ketika telah menemukan siapa syakhs. Idza wajada ketika telah menemukan siapa syakhs al-ma'a akan air. Al-ma'a akan air. Udah. Kita jelaskan dulu. Nah, kita ingat lagi definisi usul fikih apa? Definisi usul fikih. Nah, dalilul hukmi atau dalilul fikhi ala sabilil ijmal. Jadi dalilnya fikih menurut atau secara global. Jadi kan seperti ini kan namanya secara global. Apa itu amar? Talabul fi'li minal a'la ilal adna. Itu kan termasuk global. Apa itu amar? Al aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Ini kan namanya global. Namanya global. Nah, kalau fikih itu apa fikih? Al ilmu bil ahkamis syar'iyyati allati tariquha ijtihad. Jadi al ilmu bil ahkam sudah kita bahas. Intinya fikih itu adalah satu pengetahuan. Berarti kedalaman fikih seseorang ya tergantung pada pengetahuannya. Pengetahuan tentang apa? Al ilmu bil ahkam, pengetahuan tentang hukum. Hukum itu ada berapa? Itu dari pengetahuan fikih seseorang tentang hukum ya tergantung pada tahu dan tidaknya dia itu sejauh mana hukum itu dijabarkan dalam syariat. Itu ahkam. Hukumnya hukum apa? Hukum syara'. Kalau hukum syara' berarti kalau ada hukum syara' berarti ada yang mensyariatkan.
yang mensyariatkan itu namanya syari'. Jadi yang mensyariatkan itu namanya syari'. Siapa syari'nya? Syari'nya pasti Allah wa rasuluhu. Jadi Allah wa rasuluhu. Terus nanti kalau hukum wad'i, syari'nya siapa? Syari'nya wa ulil amri. Berarti 3. Jadi Allah wa rasuluhu wa ulil amri. Jadi ada 3 nanti. Ya. Jadi makanya sampai nanti kalian itu nanti akan ketemu dengan hadis. Orang yang mati dengan tanpa berbaiat pada imam, maka matinya adalah seperti mati mati jahiliyah, kan ada gitu kan. Jadi orang yang mati meninggal tanpa berbaiat kepada imam, artinya nggak punya pemimpin, nggak punya orang yang dipatuhi, maka matinya adalah seperti layaknya mati jahiliyah. Nanti teman akan ketemu dengan hadis yang semacam itu. Dan itu hukum wad'i. Itu hukum wad'i nanti kaitannya. Nanti kita jelaskan panjang lebar, insya Allah suatu saat. Kalau misalkan kok sudah selesai, kalau sampai mau ngaji kitab Ahkamus Sultaniyah, nggak masalah, terkaji. Ahkamus Sultaniyah itu hukum-hukum tentang pemerintahan semuanya. Hukum-hukum tentang pemerintahan. Saya tahu karyanya Imam Al-Mawardi. Jadi asalnya amar, namanya amar perintah itu asal, dalil asalnya. Jadi penjelasan asalnya ya kalau dinamakan perintah itu ya datangnya dari atasan ke bawahan. Jadi tuntutan untuk melakukan sesuatu dari atasan ke bawahan. Udah pasti itu. Kalau namanya perintah itu berarti yang memerintahkan pasti derajatnya yang lebih tinggi. Itu derajatnya yang lebih tinggi. Talabul fi'li minal a'la ilal adna. Nah, tapi ini kan masih bisa di derajat hukum kalau dalam syara'. Sebab syara' itu hukumnya kan ada 5. Wajib, sunnah, wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Karena ada 5. Pengetahuannya pun juga ada 5. Pengetahuan ilmu, dzon, syak, wahm, jahil. Intinya kan ada 5 juga. Jadi pengetahuan tentang hukum, berarti kan pengetahuannya ada 5, hukumnya juga ada 5. Derajat pengetahuannya ada 5, hukumnya juga ada 5. Ya kan? Nah, dan pengetahuan itu tentang hukum syara'. Artinya kalau syara' itu ada yang memerintahkan. Yang memerintahkan adalah Allah. Berarti hukumnya juga tergantung pada penguasaan perintah. Penguasaan kalimatnya perintah. Nah, kalimatnya perintah itu terdapat di mana? Ya di Al-Qur'an jelasnya. Berarti segala sesuatu yang ada di Al-Qur'an itu isinya sebenarnya adalah perintah. Apa yang ada dalam hadis itu pun juga sebenarnya isinya adalah perintah. Meskipun kalimatnya juga kalimat berita. Itu ya. Jadi meskipun kalimatnya kalimat berita, aslinya adalah perintah. Nah, perintah itu sifatnya nanti dibagi. Ternyata dari derajat perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran secara umum bisa dikelompokkan menjadi 6. Jadi yang ada dalam nas itu perintahnya itu bisa dikelompokkan jadi 6. Apa saja? Pertama, ada yang perintah untuk menunjukkan makna wajib. Kalau enggak dilakukan, maka ancamannya oleh Allah masuk neraka. Jadi ancamannya adalah kalau enggak dilakukan maka masuk neraka. Nah, itu adalah derajat perintah yang paling tinggi itu. Jadi al aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafi. Pokoknya kalau tidak ada istisna sama sekali, berarti perintah itu adalah wajib. Harus.
Contoh, misalkan firman-Nya Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu enggak ada pengecualian lagi. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu sudah otomatis. Berarti bagaimana? Ya mendirikan sholat itu hukumnya menjadi wajib. Soalnya tidak ada istisnanya. Soalnya nggak ada istisnanya sama sekali. Nggak ada pengecualian. Yang dikecualikan hanya perempuan haid. Ya kan? Yang dikecualikan hanya perempuan haid. Makanya derajat hukum tentang haid itu pun derajat hukum tentang haid itu menjadi beragam. Disebabkan karena ini sebenarnya, disebabkan karena perintah asal melaksanakan sholat. Bagaimana kemudian kalau darahnya itu warnanya begini, bagaimana darahnya kalau warnanya begini. Akhirnya kemudian ada pendekatan-pendekatan semacam itu. Ya disebabkan karena mendekati perintah sholat. Oh darahnya ini darah apa ini? Oh darahnya darah kuat. Wah darah kuat. Kalau yang keluar darah kuat berarti dihitung dari akhir pada akhirnya si perempuan itu selesai haidnya dengan keluarnya darah kuat. Jaraknya berapa hari? Oh jaraknya itu ternyata 13 hari. Oh berarti ya belum masuk kelompok, belum masuk kategori haid ini. Berarti itu istihadah itu. Dan jadi penentuan itu tadi itu berdasarkan perkiraan. Jadi berdasarkan untuk mendekati ini tadi perintah sholat itu. Karena perintah sholat itu hukumnya wajib. Makanya sampai kemudian ada ijtihad gitu. Oh ini masih istihadah ini. Ngapa kok masih istihadah? Iya, soalnya dalam kaidahnya kalau perempuan haid itu maksimalnya adalah 15 hari. Terus kemudian masa sucinya juga 15 hari. Jadi masa sucinya 15 hari 15 malam. Kalau belum, jadi antara jeda haid 1 dengan haid berikutnya kok belum ada 15 hari darah yang keluar, maka disebut dengan darah istihadah. Nanti itu harus diketahui kaidah seperti itu. Kalau darahnya kok ternyata lebih dari 15 hari berarti langsung bisa diputus bahwa itu darah termasuk darah haid. Jadi termasuk darah haid. Gampang-gampangannya. Kan gitu. Pak Sam itu belum mendalami tentang masalah haid, belum mendalami banyak. Hanya sekedar masih ingat-ingat. Seharusnya sampean itu harusnya mendalami masalah haid. Soalnya itu yang permasalahan yang paling pokok buat perempuan. Dan pasti itu untuk anaknya, harusnya memperdalami itu. Tapi itu ya. Jadi aqimus shalah itu berarti karena tidak ada pengecualian sama sekali, hanya pengecualiannya hanya pada perempuan. Berarti yang didekati itu adalah yang perempuannya itu, ilmunya itu menjadi beragam. Jadi akhirnya kemudian ada yang haidnya perempuan yang mutamayyizah, haidnya perempuan yang ghairu mutamayyizah. Ada nanti haidnya perempuan yang mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu berarti perempuan yang masih baru pertama kali melakukan haid. Jadi perempuan yang pertama kali haid. Itu cara mendekatinya bagaimana? Caranya mendekati adalah dihitung dengan tahun. Tahunnya tahun apa? Hijriyah. Jadi usia tahun Hijriyah. Sejak kelahirannya dia sampai dengan keluarnya darah itu usianya sudah memenuhi 9 tahun apa belum. Kalau ternyata setelah dihitung kok memenuhi 9 tahun, berarti darahnya darah haid. Jadi gitu. Itu berarti untuk perempuan mubtadi'ah yang ghairu mumayyizah, yang belum tahu bedanya. Ini penting sekali. Sampai cari-cari untuk masalah itu. Nanti kalau misalkan
Kalau misalkan ada masalah apa-apa, ditanyakan saja. Dan jangan malu bertanya. Mumpung masih ada guru, jangan malu untuk bertanya. Kalau malu untuk mengatakan ditulis, terus nanti sampaikan. Pokoknya jangan malu untuk menyampaikan. Jangan malu untuk menyampaikan. Ya, supaya apa? Kalau soalnya pertanyaan itu kadang-kadang yang justru menyebabkan ilmu itu menjadi bertambah. Pengetahuannya yang ditanya itu pun juga menjadi bertambah. Kadang-kadang. Ya. Tuh. Jadi al aslu fil amri lil wujub illa madallat dalil wa ala khilafihi. Yang kedua, derajat hukum yang kedua. Derajat hukum yang kedua ini agak sedikit lunak. Kalau derajat hukum yang pertama patok bangkrong. Kalau kamu tidak melaksanakan, awas kamu masuk neraka tanpa ditolerir lagi. Nah, yang kedua ini agak sedikit lunak perintahnya. Sama-sama perintah, tapi perintahnya itu tidak membutuhkan untuk pengulangan lagi 2 kali. Jadi layak tadi tikror. Jadi nggak membutuhkan pengulangan illa madalat dalilu ala khilafihi. Jadi intinya itu wajibnya sih wajib. Dan tidak perlu sampai diulangi lagi kecuali kalau ada illa madalat dalilu ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil yang bisa menunjukkan bahwasannya boleh untuk sedikit ditunda. Tetapi hukumnya tetap wajib. Semua umat Islam itu harus berorientasi ke sana. Enggak boleh tidak sampai berorientasi. Enggak boleh enggak sampai tidak punya cita-cita ke sana. Jadi mulai dari sekarang itu sampai itu harus mulai punya cita-cita untuk ke sana. Contohnya misalkan di situ disebutkan atimul hajja wal umrata lillah. Artinya bagaimana? Artinya semua umat Islam itu harus punya cita-cita ke sana. Kalau tidak sampai terbersit cita-cita sama sekali, berarti sampai dosa, men. Gitu. Jadi semuanya harus punya cita-cita ke sana. Dan perintah ini layak tadid tikror, nggak butuh untuk diulangi lagi. Jadi nggak butuh untuk diulangi lagi. Sebab apa? Sebab haji dan umroh merupakan bagian dari min sya'airillah. Jadi bagian dari sya'air. Jadi min sya'airillah. Jadi bagian dari sya'air. Makanya kemudian sedikit agak diturunkan levelnya dibanding dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kan berarti harus harian. Kalau yang kedua ini tidak harus harian, tapi paling tidak harus dilaksanakan. Yang ketiga, ini malah tambah lebih lunak lagi dibanding yang kedua. Lebih lunak lagi. Al aslu fil amri layak tadil fauro. Adanya perintah itu asalnya adalah untuk tidak membutuhkan sifatnya segera. Kalau adanya perintah tidak membutuhkan sifat segera dilaksanakan, berarti perintah itu tujuannya untuk apa? Di situ perintah itu ternyata tujuannya li'annal ghardo. Jadi li'annal ghardo minhu ijadul fi'li. Karena tujuannya diperintahkan itu adalah pokoknya kamu melakukan. Jadi pokoknya kamu melakukan. Jadi jangan sampai tidak dilakukan sama sekali. Jadi maksudnya tujuannya perintahnya di situ. Tujuan perintahnya. Jadi min ghairi ikhtisasin bizaman, enggak ditentukan kapan kamu melaksanakannya. Jadi min ghairi ikhtisasin bizamanil awal duna zamani tsani. Jadi enggak ditentukan kapan saja. Pokoknya yang penting pokoknya melakukan. Jadi yang penting pokoknya melakukan. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Jadi perintah itu enggak membutuhkan sifatnya segera, tetapi pokoknya dilakukan. Perintah yang semacam ini contohnya misalkan perintah apa?
Perintah apa? Ngaji kamu tempatkan di sini, dosa kamu. Ngaji itu al aslu fil amri lil wujub. Haji, oh haji. Haji itu yang kedua. Soalnya layak tadid tikror. Ini layak tadid tikror kalau haji. Soalnya di situ kan perintahnya atimul hajja wal umrata lillah. Jadi haji dan umroh itu adalah termasuk layak tadid tikror. Jadi layak tadid tikror. Jadi nggak membutuhkan pengulangan lagi. Ya, nggak membutuhkan pengulangan lagi. Contohnya misalkan untuk yang ketiga adalah ya sholat mayit. Yang penting kan pokoknya harus ada yang melakukan. Tidak ditentukan. Tidak ditentukan siapa yang melakukan, pokoknya harus ada yang melakukan. Ya sholat mayit, ya kan? Sholat mayit. Yang kedua, terus apa lagi contohnya? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang ada di masjid-masjid itu harus ada itu. Kalau satu desa kok nggak ada yang melakukan, dosa semua satu desa itu. Sholat berjamaah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah. Artinya dekat sekali. Jadi dekat sekali. Jadi sunnah muakkadah dengan fardu kifayah itu hampir dekat sekali. Bahkan ada, tapi dari para ulama ada yang menyatakan hukumnya fardu kifayah, ada yang mengatakan juga hukumnya wajib fardu ain, ada yang mengatakan juga hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan untuk yang kita itu yang sunnah muakkadah kan, sunnah muakkadah. Tapi ada juga yang sunnah kifayah. Loh, ini kan pendekatan hukum. Oh ini hukumnya ini sholat jamaah itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah kifayah. Loh, sunnah kifayah itu berarti bagaimana? Ya sunnah, tapi harus ada yang melakukan. Kalau tidak ada yang melakukan, dosa semua. Kenapa kok sampai ada yang semacam itu? Soalnya ada pendekatan dalil. Rasul itu loh sampai mengancam. Jadi Rasul itu sampai mengancam. Mengancam bagaimana? Ada tempatnya jamaah, umat Islam kok belum datang ke tempat masjid. Maka Rasul itu pernah sampai marah, sampai mau mendatangi rumah-rumahnya orang Muslim sambil bawa api. Sambil bawa api, mau diapakan? Mau dibakar rumahnya. Berarti itu tanda-tanda bahwasannya yang dinamakan dengan sholat jamaah itu menunjukkan maknanya harus ada yang melakukan. Harus ada yang melakukan. Apa sebab? Soalnya Rasul tidak membakar betulan. Seandainya Rasul kok membakar betulan, berarti sudah langsung hukumnya adalah menjadi wajib. Marah Rasul. Jadi Rasulullah marah sekali waktu itu. Tapi tidak sampai membakar betulan. Berarti itu tanda-tanda kalau wajibnya itu hampir mendekati wajib fardu kifayah. Jadi gitu. Soalnya nanti kalau misalkan diwajibkan, repot orang Muslim juga. Repotnya apa? Ya ketika bepergian begitu dengar adzan langsung harus berhenti sholat di situ. Ya, repot juga kan? Ya untungnya terus kemudian Rasulullah itu terus kemudian tidak jadi mendatangi rumah terus kemudian dibakar, enggak jadi. Itu. Nah, berarti itu adalah tanda-tanda, itu korinah, bagian dari apa itu? Ilama dalat dalilu ala khilafihi. Jadi bagian dari dalil yang menunjukkan bahwasannya oh ada toleransi dalam hal ini. Nah, jadi kalau satu desa itu kok enggak melaksanakan sama sekali alamat, berarti dosa semuanya satu desa itu. Jadi dosa semuanya satu desa. Sama lihat di kitab Hasyiah Bajuri. Hasyiah Bajuri itu hasyiahnya
kitab Fathul Qorib. Jadi kitab Fathul Qorib itu punya asalnya dari takrib Fathul Qorib, terus kemudian ada kitab Hasyiah Bajuri. Ada kitab Hasyiah Bajuri. Jadi selain Kifayatul Akhyar masih ada hasyiahnya lagi, kitab takrib itu. Yang keempat ini derajat namanya perintah ya. Ini cabang. Jadi bagian dari cabang. Al-amru bisai amrun biwasailihi. Yang namanya perintah untuk melakukan sesuatu berarti sarananya juga diperintah untuk dipenuhi. Sampean diperintah untuk ngaji, berarti sarananya ngaji dipenuhi. Nah, sarananya ngaji dipenuhi itu berupa apa? Ya kitabnya, ballpointnya. Kalau ngaji nggak boleh ngantuan. Kalau datang nggak sampai tertib. Takzim gurunya, hormat kitabnya, apalagi yang ada dalam kitab Adabul Alim wal Ta'lim itu. Semuanya itu harus dipenuhi dan itu memang tuntutannya ngaji seperti itu. Tujuannya untuk apa sih adab-adab juga itu? Tujuannya dipelajari adab itu untuk apa saja? Ya supaya kita mengerti perintah seperti ini loh. Detailnya perintah itu tidak bisa didekati tanpa adab. Jadi perintah yang ada dalam Al-Quran itu nggak bisa didekati kalau sampean itu bukan orang yang ahli adab. Perintah dalam syara itu nggak bisa didekati kalau sampean itu bukan ahli adab. Sholat itu mengapa kok tangannya harus begini? Ini sebenarnya ada rahasia. Tangannya kan kalau dalam mazhab Syafi'i kan tangannya menghadap ke sana. Ini sebenarnya kan ada rahasianya. Rahasianya apa? Ada adabnya. Jadi adab, mengapa kok pada waktu sholat itu pandangannya kok ke arah tempat sajadah? Itu ada adabnya. Gitu ya. Dan itu yang bisa menangkap kalau sampean itu ahli adab. Bisa menangkap kalau ada adabnya ini. Ya. Jadi kembali ke perintah yang keempat. Jadi perintah tentang sesuatu berarti perintah juga untuk memenuhi sarananya. Contoh misalkan al-amru bis-shalah amrun bit-thaharah. Jadi karena adanya perintah untuk melakukan sholat berarti ada perintah untuk melakukan thaharah. Meskipun perintah untuk melakukan thaharah tidak disebutkan secara zahir dalam nas. Ada ya dalam nas ya. Fatayammamu sha'idan, ya hanya tayamum itu. Kalau yang wudhunya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, terus wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain dan seterusnya. Itu dalil wudhu. Yang itu dalil wudhu. Nah, berarti setiap kali sholat yang diutamakan adalah wudhunya dulu, bukan tayamumnya dulu. Wudhunya dulu yang diutamakan. Ini pendekatan dalil. Seperti ini namanya pendekatan hukum cabang. Jadi cabangnya. Yang kelima, al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Kalau kamu diperintahkan melakukan sesuatu, kalau Allah merintahkan melakukan sesuatu, berarti jangan melakukan kebalikannya. Jadi jangan melakukan kebalikannya. Kalau melakukan kebalikannya berarti disebut melawan perintah. Nah, kalau melawan perintah itu berarti namanya apa? Namanya ada beberapa macam. Ada kufur, ada asin. Ya kan? Ada kufur, ada asin. Nah, orang yang berada di antara melaksanakan dan tidak melaksanakan, ada apa? Ada fajir, ada fasik, ada munafik. Itu hukum-hukum yang untuk menunjukkan makna kebalikan. Jadi menentang perintah. Dan hal-hal yang semacam itu harus disampaikan kuasai. Zolim itu apa sih? Harus dikuasai. Jadi fasik itu apa sih? Harus dikuasai.
supaya kita menjadi apa? No? Supaya kita itu tidak sembarangan dalam berhukum. Perintah untuk makan perkara halal berarti perintah untuk menghindari perkara haram. Berarti perintah untuk menghindari perkara haram. Dan kalau sudah semacam itu, sudah diketahui antara perkara halal mana yang perkara haram, maka harus dijauhi yang haram ini. Jadi harus dijauhi betulan. Seperti kayak menjauhinya kita kalau ketemu dengan harimau secara langsung. Bagaimana cara menjauhinya? Yang larinya cepat sekali. Jangan malah tambah ada harimau malah tambah ayo stop malah dilambat-lambat dimakan harimau kamu. Jadi menjauhinya harus seperti kayak orang ketemu dengan harimau, lari secepat-cepatnya, selamatkan diri, jangan malah tambah nggak apa-apa karena butuh ya. Jadi yang harus diingat-ingat itu ya. Jadi yang harus diingat-ingat satu pedomannya ya, ada pedomannya satu, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram maka fannaru aula bihi, ya neraka. Itu harus dipedomani. Contohnya misalkan di sini waqulu linnasi husna, sampaikanlah perkataan itu kepada manusia itu secara baik, dengan jalan baik. Artinya kalau misalkan gaya berbicara, jangan menggunakan gaya berbicara kayak komandan berbicara di kamar dengan temannya sampai teriak-teriak, "Woi!" Perempuan lagi. Padahal perempuan itu sudah ada pendekatannya, bahwasannya sautul mar'ati aurah. Itu dipedomani hal-hal yang semacam itu. Karena dipedomani maka kita itu jadi sadar, oh ternyata betul suara kita harus dijaga. Bukan kemudian malah tambah teriak-teriak 1 kilometer sudah terdengar dulu. Yang keenam, idza fu'ilal ma'mur bihi ala wajhihi yakhrujul ma'mur an uhdatil amri. Kalau orang yang diperintahkan sudah melaksanakan sesuai dengan yang diarahkan. Jadi kalau pekerjaan itu sudah sesuai dilaksanakan sesuai dengan arahan, yakhrujul ma'mur an uhdatil amri. Maka pihak yang diperintahkan sudah keluar dari tuntutannya perintah. Contohnya misalkan kalau tidak ada air maka orang tersebut tayamum, diperintahkan untuk bertayamum, kemudian sholat. Kalau itu sudah dilaksanakan khorojaan uhdatil amri, maka dia keluar dari tuntutannya perintah. Tuntutan perintah apa? Perintah sholat. Dengan demikian bagaimana? Dengan demikian berarti dia itu kalau misalkan menemukan air, dia nggak perlu lagi untuk mengulangi sholatnya. Nah di sini nanti masih ada pendekatan. Dalil cabangnya itu masih banyak. Dalil cabangnya apa saja? Nah, contoh gampangannya ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Jadi ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Terus cara sholatnya bagaimana? Cara bersucinya bagaimana? Padahal al-amru bisy' amrun biwasailihi. Loh. Kalau ada perintah melakukan sesuatu, perintah melakukan sholat, berarti amrun biwasailihi, berarti sarana untuk melakukan sholat tadi harus dipenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya, airnya ada. Jadi airnya itu ada, tapi nggak bisa melakukannya karena ada suatu halangan.
Jadi nggak bisa melakukannya karena adanya suatu halangan. Apakah boleh dia langsung tayamum? Ini nanti terus kemudian dalilnya itu hukumnya menjadi bercabang-cabang. Kalau lukanya hanya di sini saja, hanya di sini saja, di lengan ini saja. Misalkan di sini diperban, yang nggak boleh kesentuh air hanya ini saja. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan yang ini? Masa cukup kalau misalkan luka di sini terus kemudian diganti dengan tayamum? Padahal kalau ada perintah bahwasanya berwudu dulu, kalau ada air maka berwudu dulu tuntutannya, berarti wudu itu adalah khitab utama. Jadi khitab utama, perintah yang utama. Nah, dalam kondisi semacam ini, pedoman kita untuk apa? Pedoman kita itu ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa, jadi kalau nggak bisa melaksanakan total, tapi ya jangan ditinggalkan semuanya. Artinya bagaimana? Anggota yang sehat tetap dibasuh dengan menggunakan air. Anggota yang sakit digantikan dengan menggunakan tayamum. Jadi gitu. Berarti gabung. Ya wudu, ya tayamum. Gitu. Itu nanti kalau sampean ngaji di bab Jabiroh sampean nanti tahu. Nah, udah ya, sambil disimak. Makanya sampean itu mutolaah. Tapi ini banyak sekali kayak gitu. Sampean kan sering menemukan aujah. Berarti kalau aujah seperti itu asalnya ya dari ini tadi, pendekatan itu tadi. Pendekatannya para ulama berbeda-beda. Dah Allah alam shawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad.